Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nutu an tilkumul jannatu ristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu irka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu, para jamaah kajian Ahad pagi yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah di rumah Allah ini dalam kondisi yang sehat walafiat. Karena itu mari kita bersama-sama untuk senantiasa banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti ungkapan syukur yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran itu penghuni-penghuni surga, yaitu di Al-Quran di surat ke-7 ayat 43 itu ada doanya atau rasa syukurnya, ungkapan rasa syukur yang disampaikan oleh penghuni surga. Karena orang-orang ini alladzina amanu wa amilus sholihat la nukallifu nafsan illa wus'aha ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Orang-orang yang beriman dan beramal kebaikan-kebajikan, maka buat mereka ini adalah penghuni surga yang mereka ini kekal di dalamnya. Maka di ayat berikutnya itu, di 24-nya ini, sampai beliau ini menyatakan alhamdulillah alladzi hadana lihada. Bersyukur ya Allah ya Tuhan kami, alhamdulillah Kau telah memberikan petunjuk kepadaku dan memasukkan ke dalam surga ini. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Andaikan kami tidak mendapatkan petunjuk dari Allah itu, sudah barang tentu kami akan menjadi orang-orang yang celaka. Karena itu laqad ja'at rusul rabbina bil haqq, sungguh Allah itu telah mendatangkan rasul-rasul Tuhan kami dengan membawa kebenaran. Wa nutu antil kumul jannatu ristumuha, dan mereka ini menyeru, menyatakan itu surga yang sudah diwariskan, diberikan kepada kalian semua. Bima kuntum ta'malun, karena amal perbuatan yang kau lakukan ketika hidup di dunia. Nah, mudah-mudahan ungkapan rasa syukur ini yang disampaikan oleh penghuni surga ini adalah menjadi ungkapan kita semua nantinya. Amin ya rabbal alamin. Kita bersolawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan tuntunan ajaran syariat kepada kita, dan berusaha semaksimal mungkin kita untuk menjadi umatnya ini yang senantiasa
akan melaksanakan sunnah dan ajarannya. Dengan itu kita nanti akan jadi orang-orang yang selamat dunia dan akhirat kita. Bapak dan Ibu saudara sekalian, kita ini berada di dalam rumah Allah. Karena itu ini yang nanti akan menggantikan rumah-rumah kita semua. Yakin dan percaya kita ini. Dan sekarang ini pula kita yakin dan percaya sebuah hadis itu menyatakan orang ini ketika berada di dalam masjid rumah-rumah Allah itu, malaikat ini hadir lalu kemudian menyatakan takul Allahumma gfir lahu Allahumma arhamhu. Ya Allah ya Tuhan, ampuni dosa kesalahan hamba-hambamu yang berada dalam rumahmu ini, dan berikan rahmat kasih sayangmu kepada hamba-hambamu yang berada di dalam rumahmu. Selama mereka itu menjaga akan kesuciannya, menjaga akan hadasnya, luar biasa. Sampai kemudian hadis Nabi itu menyatakan al malaikatu tusolli ala ahadim minkum madama musallau alladzi shallafi malam yuhdis. Malaikat ini senantiasa hadir di sana, lalu kemudian berdoa dan mendoakan kepada hamba-hamba Allah ini yang berada dalam rumahnya selama orang itu menjaga akan kesuciannya. Karena itu dibiasakan Bapak dan Ibu saudara sekalian, kita ini suka untuk bersuci, lebih-lebih ketika kita ini masuk ke dalam masjid, dalam rumah-rumah Allah ini. Maka di sanalah malaikat ini senantiasa menjamin kepada kita untuk memberikan sebuah doa ampunan, Allahumma gfir lahu Allahumma arhamhu. Kita selalu juga mendoakan kepada saudara-saudara kita yang sakit, mudah-mudahan diberikan kesembuhan, diberikan sehat walafiat. Kita tidak tahu apakah itu saudara kita atau mungkin tetangga kanan kiri kita ataupun siapapun yang sakit. Orang-orang mukmin muslim ini adalah kewajiban kita untuk senantiasa kita ini mendoakan satu sama yang lain. Dakwatul mar'i bidhuril ghaibi, kata Nabi ini mustajabah. Nah, orang itu kalau mendoakan kepada orang ini yang tidak tahu kalau orang itu kita doakan, akan dikabulkan doa kita. Yang kedua, malaikat ini senantiasa mengucapkan amin, 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 karena ucapan yang kita berikan doa itu kepada orang lain, kebaikan-kebaikan untuk orang lain itu. Dan yang ketiga enaknya ini apa? Kata Nabi ini walaka bimisli. Kau akan mendapatkan seperti apa yang kau doakan kepada orang itu. Jadi kalau kita ini mendoakan kepada orang itu, mudah-mudahan sehat walafiat, akan kembali juga kepada diri kita. Mudah-mudahan penyakitnya diangkat dan disehatkan kembali. Ketika kita nanti sakit pun juga demikian, kita juga akan mendapatkan bagian doa dari saudara-saudara kita. Lalu kemudian yang wafat mendahului kita, tak lupa pula kita doakan mudah-mudahan diberikan rahmat kasih sayangnya, dijembarkan, diluaskan akan makam kuburannya, lalu kemudian diampunkan segala dosa kesalahannya, diganti rumahnya yang ditinggalkannya itu dengan rumah yang mewah di dalam surga. Yakin dan percaya itu bahwa di sana ada rumah-rumah yang sudah disediakan untuk hamba-hamba Allah yang beriman, yang memiliki amalan-amalan tertentu di dalamnya. Bapak dan Ibu saudara sekalian, kita yang sehat walafiat ini tidak terasa bahwa ini adalah rezeki yang tidak kita sadari. Jadi kita dikaruniai oleh Allah ini bisa berjalan kemana-mana masih sehat walafiat. Ini adalah rezeki ilahi Rabbi. Kita diberikan pasangan hidup yang serasi, seiman, seagama, yang soleh dan solihah, suami dan istri ini. Kemudian diberikan keturunan anak cucu yang soleh dan solihah. Ini adalah merupakan rezeki ilahi Rabbi yang tidak kita sadari. Demikian pula rumah tangga kita yang sakinah, mawaddah, warahmah, itu adalah harapan kita semua. Itu pun juga merupakan rezeki ilahi Rabbi. Sehingga itu terekam dalam sebuah hadis Nabi ini, man asbaha minkum mu'afan fi jasadihi aminan fi sarbihi faka'annama lahu khizat minad dunya wa ma fiha. Siapa orang yang pagi hari ini dikaruniai oleh Allah sehat walafiat dan diberikan ketenangan, ketentraman, kebahagiaan dalam rumah tangganya, faka'annama lahu khizat minad dunya wa ma fiha. Seakan-akan dunia dan seisinya ini adalah menjadi miliknya. Termasuk kita sekarang ini berada di dalam tempat yang mulia ini, kita bertolabul ilmi di majelis ilmu, kemudian bersama-sama dengan orang-orang yang solihin solihat, mukminin mukminat,
orang-orang yang dikaruniai oleh Allah itu kita ini bisa bersilaturahim di dalamnya pun juga ini merupakan bentuk daripada rezeki yang tidak kita sadari. Pendek kata, seorang mukmin, seorang muslim ini, Bapak dan Ibu saudara sekalian, seluruh urusannya orang mukmin, orang muslim ini adalah khairun. Jadi yang kata Nabi ini, inna amrahu kullahu khairun wa laisa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Sesungguhnya seluruh urusan orang-orang mukmin ini adalah menjadi kebaikan bagi dirinya. Sehingga berikut hadis Nabi itu menyatakan in asobat husarro usakaro fakana khairun lahu. Ketika orang-orang ini diberikan karunia oleh Allah yang seperti kita sebutkan tadi itu, dan karunia-karunia nikmat yang lainnya itu tidak kita sebutkan itu, ternyata ini adalah kalau kita ini pandai-pandai menjadi hamba Allah ini yang abadan syakuro, banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan bernilai kebaikan kepada diri kita. Tidak hanya itu, tetapi in asobat udorro usobaro fakana khairan lahu. Jika orang mukmin, orang muslim itu ditimpa satu ujian dan cobaan, musibah, mungkin susah, gundah gulana, ataupun musibah yang ia menimpa, bahkan penyakit yang ia derita, tidak lain itu semua adalah merupakan penebus dosa dan kesalahannya. Ma yusibul muslim min nasobin wala wasobin wala hammin wala khazanin wala adan hatta saukata fama fauqaha illa kafarlo bihil khotoya. Tidaklah seorang mukmin, seorang muslim itu khusus ini yang ditimpa satu kesusahan, gundah gulana, sedih, bahkan sampai penyakit yang ia derita, kecuali Allah itu akan mengangkat harkat martabat derajatnya, dan Allah ini hendak untuk menghapuskan akan dosa kesalahannya. Sehingga seperti itulah Bapak dan Ibu saudara sekalian, makanya ada juga hadis Nabi ini, orang itu kalau digendaki Allah menjadi orang yang baik, yusab minhu, kata Nabi, mayyuridillahu, man, siapa orang itu yurid yang digendaki Allah bihi khairon, kebaikan, yusab minhu, orang itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian, cobaan, makanya ada orang itu ujiannya sangat berat sekali, tetapi kemudian dia ini menerimanya dengan penuh kesabaran, tenang, tentram, seakan-akan tidak diuji oleh Allah. Luar biasa. Inilah yang dimaksud dengan mungkin itu yang digendaki Allah menjadi orang yang terbaik. Dan Allah yang menguji kepada kita semua. Makanya di Quran itu, akhasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah kamu mengira bahwa kau sudah menyatakan aku menjadi orang yang beriman, kemudian tidak diuji oleh Allah? Akan diuji oleh Allah. Diuji diri kita, diuji keluarga kita, diuji anak-anak kita, diuji dengan harta kita, dan 1001 macam ujian dan cobaan itu. Itu adalah tidak lain untuk mengetahui. Ketika Allah sudah berfirman akhasiban nasu ayyakulu amanna wa hum la yuftanun walaqad fatannal ladzina min qablihim falaya'lamannallahu alladzina shadaku walaya'lamannal kadibin. Allah hendak menguji kepada kita ini mana di antara mereka ini emas yang murni dengan emas yang loyang, iman yang murni dengan iman yang penuh dengan ujian, cobaan ataupun kedustaan. Bapak dan Ibu saudara sekalian, termasuk kita ini bisa ruku dan sujud, itu adalah rezeki ilahi Rabbi. Yang kita ini masih bisa datang ke masjid, ke musola, ke majelis ilmu, masih belum dituntun oleh anak cucu kita. Bersyukurlah kita ini. Kita yang sudah tua ini banyak-banyak untuk senantiasa mengumpulkan akan nilai-nilai kebaikan. Ini adalah merupakan rezeki ilahi Rabbi yang tidak kita sadari, dan ini adalah merupakan modal untuk menjadi orang-orang yang bisa hidup bahagia dunia dan akhirat kita, dan itu adalah merupakan akses kita untuk menuju surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an di surat ke-22. Surat ke-22 itu surat Al-Hajj, yaitu di ayat 77. Di ayat 77 itu Allah berfirman memanggil kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu irka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang beriman,
rukuklah kamu dan sujudlah kamu. Sembahlah hanya Allah Subhanahu wa taala itu dan banyak-banyak untuk beramal kebaikan-kebajikan. La'allakum tuflihun, supaya kamu menjadi orang yang beruntung, jadi orang yang bahagia. Pendek kata, jangan dilupakan sujud, ruku dan sujud. Warka'u ma'ar raki'in, wasjudu ma'as sajidin. Bapak dan Ibu sekalian, ada seorang sahabat Nabi itu Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami ini di hadis Riyadhus Shalihin di hadis nomor 106 itu disebut oleh Nabi ini adalah khadimur Rasul. Khadimur Rasul itu maknanya adalah pelayan. Jadi pelayannya Nabi, yang sering melayani Nabi, sering membantu Nabi, dekat kepada Nabi. Termasuk min ahli sufah. Ahli sufah itu adalah orang-orang yang zuhud, orang-orang yang dekat dengan Nabi, dekat kepada ilahi Rabbi. Lalu kemudian dia ini ada tafaqquh fiddin di masjid Nabi. Sehingga Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami ini pernah mendapatkan sebuah tawaran dari Nabi, salni, karena saking dekatnya dengan Nabi. Maknanya apa? Nabi itu memberikan tawaran, hai Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, adakah sesuatu yang kau minta dariku? Itu kalau dalam bahasa Jombangnya itu, awakmu njaluk opo nang aku? Apa kata Rabi'ah ini? As'aluka murafaqataka fil jannah. Nabi, saya tidak minta apa-apa Nabi, tetapi yang saya minta itu nanti, saya nanti itu bisa menemani baginda Nabi ini di dalam surga. Bisa menemani itu kan artinya apa? Bisa masuk bersama-sama ke dalam surga. Sama dengan ketika saya barusan khutbah itu, turun dari sholat Jumat itu, lalu kemudian ada orang menghampiri, Pak Qadir sudah pernah umroh di bulan suci Ramadan? Belum pernah. Bapak mau menemani saya untuk bisa umroh di bulan suci Ramadan sampai hari raya, Pak. Subhanallah, coba kan menemani itu artinya apa? Berarti kan ikut. Diajak kan berarti kan gratis. Wong ngajak yang dia menemani kan. Aku kan ngancani kan. Subhanallah. Jadi itu. Ini terjadi. Nah, jadi itu. Sama dengan ini. Nabi ini kemudian dengan Rabi'ah ini, kau minta apa? Aku ingin menemani penjenengan Nabi ketika nanti itu di dalam surga bersama-sama dengan engkau. Au ghairu dzalik, sampai kemudian tawaran itu apakah tidak ada yang lain? La wadaka. Tidak Nabi, cukup itu saja. Kola. Apa resepnya di antaranya? Nah, ini disampaikan kepada umatnya. Jadi dialog yang semacam ini, tawaran yang begini bukan hanya berlaku untuk Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, tetapi ini adalah juga untuk kita umatnya. Apa kata Nabi? Fa'inni ala nafsika bikasratis sujud. Maka tolonglah kepadaku supaya engkau ala nafsika, kamu maksudnya itu. Nah, jadi bantu aku ini supaya kamu itu banyak-banyak untuk melakukan sujud kepada ilahi Rabbi. Artinya apa? Sujud yang dimaksud di sana adalah sholat tambahan di antara sholat yang sudah kita lakukan. Kalau kewajiban yang wajib kita tunaikan adalah sholat 5 waktu, yaitu duhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Maka engkau tambahkan, ini maksudnya. Di antaranya adalah mungkin di sana ada sholatul lail, sholat malam, sholat tahajud kita. Asa ayyab asaka rabbuka maqamam mahmuda. Kau akan ditempatkan oleh Allah ke tempat yang terpuji. Di mana Pak itu? Dunia dan akhirat nanti. Nah, makanya ayatnya itu setelah perintah untuk menaikkan melaksanakan sholat 5 waktu itu, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Lanjutannya apa? Dan setelah engkau menaikkan melaksanakan sholat duhur, asar, maghrib, isya dan subuh, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab asaka rabbuka maqamam mahmuda. Sholat sunnah itu. Nah, tambahkan itu. Apakah itu 11 rakaat? Jadi witir 1 ataukah witir 3? Yang penting 11. Di bulan Ramadan ataukah di luar bulan suci Ramadan? Atau mungkin ada qobliyah dan ba'diyah.
Tambahkan kita ini qobliyah ba'diyah 10 rakaat ataukah 12 rakaat. Siapa orang ini yang menasaro, yang rajin untuk menaikkan melaksanakan itu, bunyalahu binal jannah, maka orang itu akan dibangunkan rumah dalam surga. Nah, coba kan resepnya diantaranya kan itu 10 rakaat atau 12 rakaat. Atau mungkin kita ini seperti Bilal. Nah, barangkali kita ini dalam satu kehidupan kita ini masa tidak pernah kita ini melaksanakan seperti apa yang pernah dilakukan oleh Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah itu belum masuk ke dalam surga, sandalnya sudah berada dalam surga, ketemu dengan sek begini ini. Coba kan, itu ada hadis Nabi ternyata itu. Sampai Nabi itu bertanya, ya Bilal, hadisni bi arja amalin amil tahu fil Islam, fa inni sami'tu dafana laika fil jannah. Hai Bilal, kamu ini melakukan apa, melaksanakan apa, amalan apa yang kau lakukan? Bukan berarti Nabi tidak mengetahui. Nabi ini diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya dicantumkan dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah ini menyatakan Nabi bertanya begitu itu. Ini maksudnya sehingga sampai sekarang ini kita ini bisa untuk meniru apa yang disampaikan oleh Bilal bin Rabah itu. Hai Bilal, apa yang kau lakukan? Amalan-amalan apa yang kau lakukan dalam Islam itu? Sampai saya itu mendengar serandalmu itu, terompahmu itu berbunyi di dalam surga sana itu. Kola ma'amil tu. Enggak Nabi, saya ini tidak pernah mengamalkan apa-apa kecuali arja indi min annilam atatohar tohuron illa sholaitu bilait bidalikat tohur. Tetapi saya itu mengamalkan begini Nabi. Biasa saya ini menjaga akan wudhu kami, menjaga akan hadas kami itu. Begitu selesai berwudhu, lalu kemudian saya ini menaikkan melaksanakan sholat 2 rakaat. Itu yang disebut dengan sholat syukrul wudhu. Nah, atau mungkin ini, jadi kalau kita ini belum pernah menaikkan melaksanakan ibadah haji, barangkali kita bisa melaksanakan sholat 2 rakaat isyraq. Nah, isyraq itu tulu itu terbitnya matahari. Tetapi ada syarat di sana. Kita ini berangkat untuk ke masjid, sholat subuh. Makanya hadisnya itu man sholal godata. Siapa orang ini yang sholat subuh, sholat pagi-pagi itu, sholat subuh berjamaah, fi jamaatin. Summa kok ada, kemudian dia ini duduk ini di masjid ini, yadkurullah, bisa jadi kita ini berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita ini baca Al-Qur'an, mungkin kita ikut kajian, kuliah subuh. Lanjut terus, kuliah subuhnya belum selesai atau sudah selesai, tetapi kemudian tuluknya ini belum muncul. Karena munculnya seperti jam sekarang ini adalah tuluknya itu kalau tidak kita lihat jam 5 persis itu. Nah, itu baru muncul. Sedangkan subuhnya itu jam 3 lebih 41. Tidak salah itu, 41, 42. Nah, itu nanti nunggu sambil ada kajian, mungkin kita ini berzikir di sana. Lalu kemudian begitu tuluk ini hatta tatlu asyamsu, sampai kemudian terbitnya matahari ini tuluk. Nah, summa sholat rakaat ini, kemudian dia ini menaikkan melaksanakan sholat 2 rakaat ini karena lahu ka'ajri hajjatin wa umrotin. Summa taqul, kemudian Nabi menyatakan tamatan hajjatahu. Sempurna hajinya orang itu. Siapa orang ini menaikkan melaksanakan sholat subuh berjamaah, kemudian dia ini duduk dalam masjid itu, kemudian terus sampai terbitnya matahari. Begitu terbit ini sholat sunnah 2 rakaat. Setelah itu baru kemudian dia ini selesai salam, terus kemudian pulang. Nabi menyatakan kanat lahu ka'ajri hajjatin, orang ini mendapatkan pahala seperti orang itu menaikkan ibadah haji. Jadi tidak ada alasan kalau kita tidak bisa menaikkan melaksanakan ibadah haji. Di saat haji pada waktu kemarin itu sempat tertunda itu, dan juga kita mungkin juga ada yang waiting list, jadi masih menunggu. Bahkan juga ada batasan umur, batasan usia. Nah, bisa jadi kita terapkan aja ini hadisnya Nabi ini untuk menaikkan melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat ketika isyraq ini, maka akan mendapatkan pahala seperti orang yang melaksanakan ibadah haji dan umroh. Nabi itu menyatakan tamatan, sempurna hajinya orang itu. Inilah kita lihat di hadisnya Imam
Di Turmudi di hadis nomor 480. Atau Bapak dan Ibu sekalian, begitu selesai Isra nanti, kalau tidak bisa itu, kita melakukan nanti seperti jam sekarang ini. Sudah masuk waktunya duha. Waktunya duha. Bapak dan Ibu sekalian, kita ini dikaruniai oleh Allah ini bisa begini ini. Bersyukur kita. Ada apa ini? Di antaranya adalah mafsalin kalau dalam bahasa hadisnya itu. Apa itu? Persendian. Kalau kita tidak kasih sendi itu kira-kira begini, dilocor begini coba. Mas, luar biasa. Ini sendi semuanya ini ternyata disebutkan dalam hadisnya Nabi itu berapa? 360 persendian mafsalin. Itu ada kewajiban kita ini untuk bersedekah. Tidak hanya kewajiban kita untuk bersedekah ini. Tidak hanya itu. Maka kata hadis Nabi itu yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sodakotun. Tiap-tiap persendianmu itu dari 360 persendian itu ada kewajiban engkau ini untuk bersedekah. Fakullu tahmidatin, ketika engkau ini mengucapkan alhamdulillah, 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 itu adalah sedekah. Wa kullu tahlilatin, engkau membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Itu adalah juga merupakan sedekah. Kalau kamu tidak bisa menaikkan itu, wa kullu takbiratan, engkau mengucap Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Hada sedekatun. Ini adalah sedekah untuk kamu. Wa amrun bil ma'ruf wa nahyun 'anil munkari sedekatun. Engkau ini mengajak kebaikan, kebajikan kepada orang dan mencegah daripada kemungkaran, itu pun juga merupakan sedekah. Tapi itu kalau kamu tidak bisa melakukan itu semua, wa yujzi'u min dzalika rak'atani yarka'uhuma minad duha. Jika kamu tidak bisa melakukan itu semua, maka bisa kau ganti dengan melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat, itulah sholat duha. Itu sebagai gantinya. Kewajiban kita sudah terbebaskan. Makanya paling tidak kita ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini masih bisa begini kemana-mana, bisa bergerak kemana-mana, karena kita ini punya persendian pada diri kita. Nah, 360 itu ada kewajiban untuk bersedekah, jangan dilupakan, kau gantikan dengan sholat duha. Dan sholat duha ini disebut pula dengan sholat awabin. Orang menyatakan la yuhafidu ala sholatid duha illa awab wa ya sholatul awabin. Tidaklah orang ini yang biasa untuk menaikkan melaksanakan sholat duha. Itu adalah merupakan sholatnya orang-orang yang bertaubat kembali kepada ilahi Rabbi. Dan kita biasakan untuk menaikkan melaksanakan sholat duha. Kalau 2 rakaat seperti itu bisa untuk menggantikan sebagai sedekah kita dari 360 itu, ruas-ruas atau persendian dalam diri kita, kita tambahkan 2 rakaat, maka kata Nabi ini, siapa orang ini melaksanakan sholat duha ini 4 rakaat, man sholat duha arba'an, 4 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, bunyalahu biha baitan fil jannah, Allah akan membangunkan kepada orang itu rumah di dalam surga. Subhanallah. Banyak amalan-amalan kita ini kalau misalnya kita ini faham dan mengerti, itu ternyata nilainya luar biasa. Pingin rumah kita ini nanti akan digantikan oleh Allah dalam surga. Amalan-amalan itu kita lakukan ketika di dunia. Makanya ini takbir yang ketiga dari sholat jenazah kita ini, doanya di antara wabdilhu daron khairon min dari. Ya Allah ya Tuhan, gantikan rumahnya orang ini nanti yang ditinggalkan itu dengan rumah yang berada dalam surga. Subhanallah. Makanya kalau berdoa dalam takbir yang ketiga di sholat jenazah itu sedapat mungkin dikumplitkan. Jangan kemudian hanya Allah maghfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu, eman. Hanya itu. Rata-rata wak mutin itu kan itu. Mimpin itu begitu. Kok cepet temen kan itu. Ya tambahi lah itu. Wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa silu bima'in wa saljin wa bardin wa nakinal khotoya kama yunaqqas saubul abyadu minad danas wa badilhu daron khairan min dari wa ahlan khairan min ahli wa zaujan khairan min zauji wa dakhilhul jannata wa fitnatal qabri wa adaban nar. Kesawan wa. Nah, itu rata-rata kan begitu.
Itulah Bapak dan Ibu saudara sekalian, jadi salat duha, salat awabin. Jadi kita memang diperintahkan untuk itu. At-taibunal abidunal hamidunas saihunar rakiun. Ar-rakiunas sajidunal amiruna bil ma'rufi wan nahuna 'anil munkari wal khafiduna li hududillah wa basyiril mu'minin. Itu dimulai dari apa? At-taibun. At-taibun itu artinya yang tadi itu orang-orang yang suka bertobat. Jadi orang-orang yang bertaubat, orang-orang yang bersuka beribadah menyembah kepada Allah itu, orang-orang yang suka memuji kepada Allah, banyak membaca hamdalah, alhamdulillah, alhamdulillah. As-saihun, as-saihun itu orang yang suka melancong. Melancong dalam hal kebaikan, meninggalkan rumah lalu kemudian menuju satu tempat seperti kita. Nah, saya dari Jombang datang kemari lah, melancong namanya. Apa? Untuk bertolabul ilmi. Bapak dan Ibu juga begitu, dari rumah meninggalkan rumah. Lalu kemudian kita datang ke satu tempat ini untuk tolabul ilmi. Itu as-saihun. Ar-rakiun, orang-orang yang ruku, orang-orang yang sujud. As-sajidun, al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkari, mengajak kepada kebaikan, kebajikan dan mencegah daripada kemungkaran. Maka apa kata Allah dalam Al-Qur'an itu? Ternyata kita ini diberikan satu bonus di sana itu. Gembirakan kepada orang-orang yang beriman, yang punya amalan-amalan itu. Bapak dan Ibu saudara sekalian, ada pesan malaikat Jibril itu kepada Nabi Muhammad SAW. Pesannya itu apa? Dari Sahal bin Sa'id radhiyallahu, atani Jibril. Malaikat Jibril itu datang kepada Nabi dengan memberikan pesan begini. Ya Muhammad, isma syi'ta, ai Muhammad, hiduplah engkau. Tapi ingat, sesungguhnya engkau ini akan meninggalkan alam fana ini. Pasti akan mati. Bapak dan Ibu saudara sekalian, dalam kehidupan kita ini adalah sebuah misteri yang penuh dengan teka-teki. Tidak ada yang bisa untuk mengetahui akan rahasia ilahi Rabbi ini. Mulai dari urusan rezeki sampai kepada urusan pati. Makanya kalau urusan rezeki, walaupun kita tidak minta, tetap Gusti Allah itu mesti memberikan rezeki kepada kita. Karena Allah itu punya sifat yang namanya Ar-Razzaq, memberikan rezeki. Tidak ada makhluknya Gusti Allah yang di permukaan bumi kemudian tidak mendapatkan rezeki. Makanya coba Asmaul Husna yang kita baca itu, mulai dari ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghafar, ya Qahhar, ya Wahhab, ya Razzaq, ya Razzaq. Sampai kepada ya Shafur, ya Razzaq, ya Allah marzuqni halalan thayyiban mubarakan fi. Coba ini kan, Allah pasti memberi itu. Dan sudah disediakan, walaupun tidak kita minta tetap dikasih. Rezeki yang sudah disediakan. Wa ma min dabbatin fil ardi illa Allahi rizquha. Tidak ada satu makhluknya Gusti Allah ini yang melata di permukaan bumi ini bergerak kecuali Allah sudah menentukan akan rezekinya. Itu pasti. Makanya tidak usah khawatir kita. Dan rezeki datang ini pun juga demikian. Nah, wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Yang penting apa? Sa'a, yas'a, apa berusaha. Makanya sa'i itu coba kan. Dari sofa marwah itu kenapa ada kalimat sa'i, sa'a, yas'a itu? Sa'i itu maknanya apa? Berusaha. Dari sofa itu artinya apa? Suci. Nanti tempatnya terakhirnya di mana? Marwah, puas orang ini. Makanya hidup ini harus berusaha. Kalau ingin mendapatkan rezeki daripada ilahi Rabbi, jangan dilupakan pula. Kita tetap berusaha. Walaupun Allah sudah menyediakan, tapi tetap kita ini pendek katanya adalah, intinya adalah bergerak kita ini, berusaha. Kemudian rezeki ini pun juga begitu. Itu bisa ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita ini menjadi hamba Allah ini yang abdan syakura, pinter untuk menjadi hamba yang bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, aku akan tambahkan kepada engkau. Pengen tambahi, banyak-banyak bersyukur. Lalu kemudian beristighfar. Istighfar, orang juga istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Coba itu bisa tambahkan rezekinya. Coba Al-Quran menyatakan di Quran surat Nuh itu. Surat Nuh itu surat ke-71. Di sana itu Allah berfirman, Fakultus taghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidkum
yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara malakum la tarjuna lillahi waqara. Terakhirnya itu takoni, ditanya oleh Allah itu, kenapa kamu kok tidak minta mohon kepada ilahi Rabbin? Fakultu astaghfiru rabbakum, banyak-banyak beristighfar engkau. Maka Allah di sana itu wayumdidkum bi amwal, kamu kalau tidak punya apa-apa Allah akan menambahkan. Wabanin, demikian pula kalau kamu tidak punya anak, Allah akan berikan anak kepada engkau. Waj'al lakum anhar, demikian pula Allah akan menurunkan air hujan dari langit itu dan di sana akan membawa keberkahan. Engkau akan bisa untuk mendapatkan rezeki dari ilahi Rabbi tambahan-tambahan ini. Atau mungkin kita ini juga melakukan apa yang namanya sebuah pernikahan. Nah, nikah gara-gara nikah itu Pak. Coba Bapak dan Ibu ini, dulu ketika kita ini ketemu dengan istri kita ini, sebelumnya ini kita punya apa? Tidak punya apa-apa. Sepeda pancal, sepeda motornya kreditan, coba kan. Tapi setelah itu kemudian kita ini ketemu dengan istri kita, ternyata apa? Punya segala-galanya. Bisa membuat rumah, tidak punya rumah bisa membuat rumah. Lalu kemudian kita ini bisa membeli bahkan ini dan itu. Punya apa-apa. Itu kenapa? Karena istri kita, karena suami kita. Karena itulah Bapak dan Ibu sekalian, ini survei membuktikan. Ya, yang kedua, mestinya yang pertama kita ini percaya dengan apa? Al-Quran. Apa kata Al-Quran itu? Allah berfirman, wangkihul ayama minkum wasolihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Coba kan? Coba nikahkan orang yang masih sendirian-sendirian itu. Jika dia tidak punya apa-apa, maka Allah ini yang akan memberikan kecukupan. Berikan kecukupan. Maka tidak usah khawatir Bapak dan Ibu itu. Coba colno begitu. Coba kalau misalnya andaikan kita ini meninggal dunia, urip itu. Iya, hidup itu. Karena rezeki ilahi Rabbi. Yakin percaya. Kita tidak punya warisan apa-apa walaupun tidak banyak. Loh nanti dia itu soge-soge dewe. Nah, yakin percaya dengan itu Pak. Jadi itulah. Kita yakin percaya dengan itu. Terus termasuk diantaranya adalah rezeki itu apa? Ya karena anak. Begitu nanti ada anaknya. Maka jangan takut. Tidak bisa menyekolahkan anak. Jangan takut. Tidak bisa menyekolahkan sampai ke perguruan tinggi misalnya. Kemudian pendidikannya sudah dijamin itu. Bondone itu tekan di Pak itu kan. Itu Allah akan memberikannya. Tidak usah khawatir. Makanya kemudian sampai dalam Al-Quran itu wala taqtulu auladakum khosyata imlak. Kamu jangan membunuh anak-anakmu itu karena khawatir kemudian kamu tidak bisa memberikan makan. Sampai begitu kata Allah itu. Nahnu, coba Allah itu berfirman, nahnu narzukuhum wa iyyakum. Kami yang akan memberikan rezeki kepada mereka anak-anakmu itu wa iyyakum dan juga kepada kamu. Karena itu kalau sampai kamu kemudian membunuh anak-anakmu itu innaqat lahum kana khit'an kabira. Sebuah kesalahan yang besar. Kamu tidak percaya dengan zat yang memberikan rezeki ilahi Rabbi. Itu urusan rezeki. Sampai kepada urusan pati ini pun juga begitu. Merupakan misteri ilahi Rabbi, tidak mengetahui kita, tapi yakin dan percaya nanti kan akan datang kepada kita. Kita ini lari kemana-mana itu. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan Muhammad, sungguhnya engkau ini lari daripada kematian itu, ingat pasti nanti akan menemui juga. Ainama takun yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musayyadah. Jadi cukuplah kematian ini sebagai nasihat untuk kita. Guru kita yang terbaik dalam kehidupan kita ini. Ada seorang sahabat Nabi itu bertanya, ya Rasulullah, ayyul mu'min afdol? Nabi, di antara orang-orang mukmin itu yang punya keistimewaan itu siapa sih Nabi? Yang lebih utama itu Nabi? Qala, kata Nabi, aksanuhum kuluko. Orang yang paling baik budi pekertinya. Lalu kemudian sahabat itu bertanya, ya Rasulullah, fa'ayyul mu'min aqyas? Nabi, siapakah orang mukmin yang paling cerdas itu Nabi? Apa kata Nabi? Qala aksaruhum lil mauti dzikra. Orang yang banyak mengingat kepada kematian. Wa aksanuhum lima ba'dahu istidadan. Lalu kemudian orang ini banyak-banyak untuk mengumpulkan akan amal kebaikan sebagai persiapan nanti untuk menghadapi kematian nanti. Bekal kematian menuju kematian nantinya, sesudah kematian itu nantinya. Nah, itulah disebut dengan ulaika al-aqyasu. Itulah orang yang paling cerdas. Hadis riwayat Ibnu Majah.
Jadi makanya isma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah kamu. Ingat, sesungguhnya engkau nanti pasti akan meninggalkan alam fani. Yang kedua, kata malaikat itu, ya Muhammad, wahbib man syi'ta fa innaka mufariku. Coba cintai apa yang engkau cintai, yang engkau senangi di dunia ini. Tapi ingat, fa innaka mufariku, pasti kamu nanti akan berpisah dengan apa yang engkau cintai. Bapak dan Ibu saudara sekalian, kita ini dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk sosial. Tidak mungkin kita ini hidup hanya sendiri. Pasti butuh kepada orang lain. Nah, kita ini dikaruniai oleh Allah itu mulai dari akal pikiran kita, hati kita, perasaan kita untuk saling bisa kasih sayang, saling mencintai antara satu dengan yang lainnya. Luar biasa sampai mencintainya ini. Nah, karena itu apa yang kita cintai itu semua pasti nanti fa innaka mufarikuhu. Sehingga kata dalam Al-Qur'an tadi itu di surat At-Taubah, kul in kana abaukum wa abnaukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawna ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi. Apa kata Allah? Fatarabbasu. Fatarabbasu itu maknanya entenono ya. Tunggu, kalau kamu ini mencintai bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri, suami kamu, keluarga kamu, dan harta-harta yang engkau tumpuk-tumpuk itu, serta perdagangan yang engkau khawatir sekali, di sana ada kerugian. Nah, wa masakin tardaunaha, ataupun tempat rumah yang engkau tinggali itu lebih engkau cintai daripada engkau ini cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan engkau meninggalkan daripada jihad fisabilillah ini. Fatarabbasu, tunggulah, pasti engkau ini akan berpisah dengannya. Al-Quran, coba ini luar biasanya kan. Allah ini ketika berfirman dalam Al-Quran di surat ke-9 di ayat 24, kan itu cintailah apa yang engkau cintai, apa yang engkau kendaki itu. Tetapi kita harus sadar bahwa itu semua akan pergi meninggalkan kita. Termasuk barang-barang kita, harta kita, keluarga kita, sahabat kita, teman-teman kita, termasuk tidak turun anak cucu kita. Lalu kemudian kalau kita punya pangkat, kedudukan dan jabatan juga akan meninggalkan kita. Termasuk rumah yang kita cintainya itu. Yang ketiga, wa'mal masita fa innaka majziyun bi. Nah, berbuatlah engkau di permukaan bumi ini sudah segendak engkau. Sakarpe mun. Tapi ingat, fa innaka majziyun bi. Kamu nanti pasti akan mendapatkan balasan. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Sekecil apapun amal kebaikan yang kita lakukan ini, Gusti Allah ini akan memberikan balasan kebaikan pula. Man amila sholihan fali nafsi. Siapa orang yang beramal kebaikan kebajikan, maka itu akan kembali kepada dirinya. Nah, jadi itulah in aksantum li anfusikum. Kalau kamu berbuat kebaikan, ingat kebaikan itu engkau akan dapatkan nantinya. Karena itu perlu diingat bahwa tidak ada perbuatan yang sia-sia di permukaan bumi ini. Sama kita ini akan mendapatkan perhitungan ketika di alam akhirat nanti. Majziyun bih, mendapatkan balasan itu nanti. Karena itu alaikum minal amali matutikun, mumpung masih hidup ini banyak-banyak beramal kebaikan sekuat tenaga kita, kata Nabi itu. Mas tatotun. Innallaha la yamalullahu ta'ala kata tamalu. Gusti Allah tidak akan bosan untuk memberikan balasan-balasan kebaikan yang kau lakukan itu kata tamalu, sampai kita ini bosan untuk melakukan amal kebaikan. Bisa jadi, iya. Budal ngaji tangga kok aras-arasen kan begitu. Kadang-kadang mau traweh juga begitu aras-arasen. Ikut kajian apa enggak? Kan ada bosen. Bosen orang itu ada di sana itu. Karena itu sebagai orang mukmin kata Nabi menyatakan la yasba'al mu'min min khairin yasma'u hatta yakuna muntahahul jannah. Cirinya orang mukmin itu adalah orang yang tidak akan puas dari kebaikan-kebaikan yang ia dengar atau yang ia baca. Sampai nanti titik akhirnya adalah hatta yakuna muntahahul jannah, sampai masuk ke dalam surga nantinya. Mudah-mudahan kita semua yang tergolong ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Terakhir Bapak dan Ibu. Sabdanya Nabi ini, ya Muhammad, Muhammad, saraful mu'min qiyamuhu bil lail
Kemuliaan seorang mukmin itu adalah orang ini dilihat dari rajinnya, tekunnya orang ini bangun di malam hari. Bangun di malam hari, qiyamul lail. Tadi yang sudah kita sebutkan tadi. Jadi Bapak dan Ibu Saudara sekalian, kita ini yang sudah semakin tua, itu harusnya kita ini semakin mendekat kepada Ilahi Rabbi. Apa yang kita cari? Katanya ono bupati gak payu pisan. Sapa sing milih? Dapurmu modelin ngono kan gitu. Coba kan sudah tua artinya. Nah, mau jadi anggota dewan ya siapa nanti yang milih kan. Pokoknya dadi lurah. Mus tuwek kan gitu. Jadi kita ini yang sudah semakin tua ini seharusnya memang kita ini harus selalu bertakorup, mendekatkan diri kepada Allah, banyak-banyak bertobat, banyak-banyak beristighfar, meminta ampun. Tekun termasuk diantaranya qiyamul lail. Salaful mukmin qiyamu bil lail. Banyak sujud dan rukuk tadi itu. Nah, di malam hari. Bagi kita, orang yang sudah seusia dengan kita, yang sudah tua ini. Jadi memang rata-rata. Saya kalau ngisi pengajian akan pagi di mana-mana hampir rata-rata. Sebagian besar itu adalah banyak orang yang sudah tua-tua. Yang tua-tua. Anak-anak muda-muda itu kan masih punya pikiran, wah aku kan cek suwe. Oh, belum tentu. Nah itu, belum tentu. Saya punya murid SMK itu kemarin ini meninggal dunia duluan. Langsung 2, Masya Allah. Jadi ijazah itu belum ditandatangani begini ini. Ternyata sudah duluan meninggal dunia. Lu coba kan, gurunya cek meker-meker. Nah itu. Itu makanya kemudian jangan bilang. Jadi syaratnya mati itu kan tidak harus tua. Iya, syaratnya mati itu tidak harus sakit. Iya. Kadang-kadang tidur saja kemudian bisa amblas ya. Nah, kemarin ada 2 tetangga saya itu juga begitu. Orang jualan tahu itu pulang dari jualan tahu kemudian sudah diberikan itu. Dek iki hitungan aku tak turu tidur, ngorok. Loh ngorok tidur begitu ya. Tidak bisa bangun, Mbak. Ternyata wassalam, subhanallah. Malaikat Israel ini seperti itulah. Jadi yakin percaya. Makanya Bapak dan Ibu sekalian, bagi kita ini usia yang sudah semakin lama semakin tua, kebutuhan untuk tidur ini, tidur malam ini tidak begitu panjang, Pak. Tidak begitu panjang. Saya tadi malam itu tidur mulai 1, 2, 3, 4, hanya 4 jam. 4 jamnya cukup. Sudah terasa lama begitu. Mungkin Bapak dan Ibu juga begitu. Kadang-kadang ini apalagi kalau tidurnya itu lebih awal. Jadi jam 8:30 sudah tidur. Coba nanti kadang-kadang sebelum jam 12 sudah bangun. Itu kelihatan sudah tua begitu. Sudah pas. Nah, seperti itulah. Karena memang sudah usia ini sudah tua. Jadi bangun sepertiga malam buat kita ini gampang sebenarnya. Modalnya cuma satu, apa? Kemauan. Nah, kemauan. Walaupun kita ini bangun, lalu kemudian sempat bangun. Kadang-kadang jam 1:30, jam 2, 2:30. Kuncinya kan kemauan. Balik mancal kemul, apa mengambil air wudhu kan gitu saja kan. Kemauan intinya. Nah, jadi itulah. Siapapun bisa untuk melakukan kok ini, asalkan ada kemauan. Orang yang kaya, orang yang fuqara masakin, orang yang biasa-biasa, tua maupun muda, bisa untuk menaikkan melaksanakan sholat malam ini. Orang yang pinter ataupun orang yang setengah pinter, orang yang awam. Nah, jadi pejabat ataupun rakyat biasa bisa untuk menaikkan. Semuanya bisa melakukan ini. Tetapi kebanyakan orang ini kan nggak sanggup. Karena apa? Karena lemahnya kemauan. Bapak dan Ibu saudara sekalian, sholat malam ini itu memang tidak wajib. Benar tidak wajib. Tetapi ini adalah sunnah muakkad. Sunnah muakkad. Artinya sunnah yang sangat dianjurkan. Jadi hampir-hampir itu pada kewajiban. Makanya tadi ayat yang saya sampaikan itu setelah perintah untuk menaikkan melaksanakan sholat 5 waktu, tambahan. Wa minal laili fatahajjat bihi. Nah, satu-satunya sholat sunnah ini yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran, ya sholat tahajud ini. Yang lainnya nggak ada yang disebut itu. Nah, lalu kemudian yang kedua, salah satu di antara pernyataan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai abdan sakuro, hamba yang pintar untuk bersyukur. Alhamdulillah, saya bisa dibangunkan kembali. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Siapa yang menjamin kalau kita ini bisa dihidupkan kembali setelah tidur kita ini?
Tidak ada. Makanya doanya itu kan kalau mau tidur diperintahkan idza awaita ila firasika falyatawadda wudu'aka. Kamu kalau menaikkan melaksanakan tidur, mau tidur, bangun berwudu lebih dahulu. Disangoni ambek wudu suci dia. Setelah itu kemudian kita ini tidur miring ke kanan. Setelah tidur miring ke kanan, kita ini banyak berdoa apa? Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wal ja'tu dhahri ilaika raghbatan wa rahbatan lamal ja'walaman jaminka ila ilaika amantu bi kitabika alladzi anzalta wa nabiyyuka alladzi arsalta. Kedawan, Pak. Nah, iku apan eling ndonga kok. Nek apan gak eling gak ndonga langsung mak blaksekan begitu. Ya paling tidak bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Nah itulah paling tidak itu. Coba apa hadis berikutnya itu? In mitta fi lailitika mitta alal fitrah. Kalau kamu ini malaikat Israel datang kepadamu mencabut nyawamu, maka mitta alal fitrah, dijamin kau ini mati dalam kondisi yang husnul khotimah, dalam kondisi keadaan suci. Orang yang mati dalam kondisi suci itu, Al-Quran di surat ke-6 apa? Menjamin itu. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Alladzina orang-orang tatawaffa yang diwafatkan itu oleh al-malaikat thayyibin dalam kondisi yang suci tadi itu. Salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Disambut oleh malaikat, selamat buat engkau ya. Itu surga yang janjikan oleh Allah. Diperlihatkan itu. Subhanallah. Itulah makanya jangan dilupakan. Mau tidur, ya, bersuci terlebih dahulu. Nah, kemudian tidur miring kanan. Begitu kita dibangunkan oleh Allah ini, alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihil nusyur. Luar biasa. Ajaran Islam itu Masya Allah. Jadi itulah tanda rasa syukur kita kepada Allah. Di samping banyak keistimewaan yang terkandung di dalam sholat malam ini. Jadi makanya kata Nabi ini, alaikum biqiyamil lail. Hendaklah kalian itu banyak-banyak untuk qiyamul lail. Fa innahu da'abas sholihin qablakum. Karena sesungguhnya ini adalah kebiasaan orang-orang sebelum kamu. Dulu orang-orang sebelum kamu itu juga begitu, pingin mendapatkan kedekatan kepada Ilahi Rabbi, dihapuskan dosa kesalahan ini. Wa min hatun anil ismi, termasuk mencegah daripada kita ini berbuat keburukan, berbuat dosa. Jadi itulah. Makanya ayat berikutnya asa ayyab asaka rabbuka maqamam mahmuda. Kalau kamu melakukan itu, maka di sana Allah ini akan mengangkat harkat martabat derajat engkau di tempat yang terpuji. Di mana Pak itu? Allah tidak menyebutkan di dunia ini, Allah tidak menyebutkan di akhirat nanti. Bisa kita dapatkan dua-duanya karena kita ini rajin untuk melaksanakan sholat lail. Tempat yang terpuji, tempat yang terhormat ini adalah salah satu keutamaan buat orang-orang yang tekun untuk melaksanakan sholat tahajud ini. Dan ketekunan keikhlasan kita ini berdoa di sepertiga malam. Ini bisa mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memudahkan kita ini mewujudkan cita-cita dan keinginan kita semua. Demikian pula permohonan, permintaan gampang untuk dikabulkan dan akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap malam itu, sepertiga malam ini turun ke langit dunia. Itu disebut dalam sebuah hadis ini, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya. Ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan kami itu turun setiap malam itu ila sama'id dunya, ke langit dunia. Langit ini jumlahnya ada 7. Langit yang paling dekat dengan dunia ini adalah langit yang terakhir ini, dekat dengan dunia. Maka di sanalah itu khina yabqa sulusul lail, sampai kemudian Allah ini tetap melihat kepada orang-orang di sepertiga dari malam yang akhir ini. Fayaqulu, maka Gusti Allah ini berfirman di sana ini, mayyad'uni fastajibulah. Siapa orang ini yang berdoa meminta memohon kepadaku, fastajibulah, aku akan mengabulkan akan doa permintaannya. Wa may yas'alni fa'utiyahu, siapa orang yang meminta kepadaku maka aku akan memberikannya.
Wa may yastaghfiruni fa'aghfirulah. Siapa orang yang meminta ampun kepadaku, aku akan berikan ampunan kepadanya. Itulah hadis Imam Bukhari di hadis nomor 1145. Bapak dan Ibu saudara sekalian, orang yang membiasakan dirinya untuk menaikkan melaksanakan sholat malam, qiyamul lail ini, maka hatinya ini akan dijadikan lapang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya akan menjadi tenang. Beban hidupnya ini terasa ringan, perilakunya pun juga menjadi perilaku yang terpuji dan menjadi orang yang terhormat nantinya. Keluarga yang membiasakan dan membudayakan untuk sholat malam, sholat lail pada anggotanya, suami, istri, anak-anak, cucu-cucunya juga demikian, maka akan nampak, kelihatan hidupnya ini akan menjadi harmonis, terasa harum dan manis, mesra, tenang, tentram, lapang, kelihatan sakinah, mawaddah, warohmah. Jadi itu adalah bisa diraih melalui sholatul lail, qiyamuhu bil lail. Organisasi termasuk instansi, termasuk partai. Coba lihat itu. Nah, ini yang bisa menggerakkan anggota ini tekun untuk menaikkan melaksanakan sholat malam ini akan menjadikan orang-orang yang di dalamnya ini terjalin sebuah kekuatan persaudaraan yang luar biasa. Ucapan perkataannya dan kemudian usulan-usulannya itu ternyata berbobot, tidak akan diperhitungkan. Syaratnya yaitu, makanya di Quran itu ada surat ke-73, itu namanya adalah surat Al-Muzammil. Coba apa Allah berfirman itu? Ya ayyuhal muzammilu qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila inna sanulqi alaika qaulan sakila. Ucapan perkataan yang berbobot. Makanya Allah Subhanahu membangunkan kita, ya ayyuhal muzammil, wahai orang-orang cek kemul-kemul itu. Nah, coba kan itu. Muzammil itu artinya kan orang yang berselimut. Wahai orang yang kemul-kemul itu. Qumil laila illa qalila. Coba bangun kau sepertiga dari malam itu. Enggak banyak, sedikit aja. Sepertiga. Kan wis tuwuk mari turu mulai jam 8. Coba sampai dengan itu. Bangun sepertiga dari malam. Enggak usah banyak-banyak itu. Nah, intinya setelah kemudian kita ini sholat ini auzid alaihi warattilil qur'ana tartila, baca Al-Quran. Nah, baca Quran. Nah, jangan dilupakan. Ya paling enggak itu 1, 2, 3, 4, 5 ayat lah begitu. Kalau enggak ya seayat pun lah. Ya. Tapi kalau misalnya kemudian 1 ayat ini kita ini bisa untuk mengartikannya, lalu kemudian kita mengambil hikmah di dalamnya, bisa mengamalkannya, oh luar biasa. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Tutup. Nah, besok ganti alhamdulillahirabbil alamin sampai waladhdallin kan sak minggu lah pas. Nah, dia begitu. Ya, jadi itulah. Itu paling enggak kan begitu Bapak dan Ibu. Jadi ini tepat jam 7 kurang 2 menit, karena itu ditutup dari hadis Nabi itu kurang 1, yaitu ya Muhammad, wa izzuhu istighna'uhu anin nas. Manusia ini, kehebatan manusia ini, kemuliaan manusia ini, keperkasaan manusia ini adalah ketidakbutuhannya, ketergantungannya terhadap manusia yang lain. Kecuali dia ini hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada kita, diberikan tidak turun anak cucu yang soleh dan solihah. Jadikan keluarga kita ini sakinah mawaddah warohmah, lalu kemudian akhir hayat kita ini menjadi akhir hayat yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli astaghfirullahaladzim li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Mari kita bersama-sama untuk bermunajat mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Rabbi habli minas sholihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits fatiras samawati wal ard anta waliyyun fid dunya wal akhirah
tawaffani musliman wa alhiqni bis-sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian kurang lebihnya mohon maaf bila tawal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.